Yang pertama ada paskibra dan yang kedua adalah paskibraka. Jadi perbedaannya adalah kalau paskibra itu ditugaskan untuk tingkat sekolah, ngibar di sekolah-sekolah. Kalau paskibraka ini seperti yang dikatakan Kak Syafiq tadi, ngibarnya ada di kota minimal, setelahnya provinsi, nasional, gitu. Oh gitu. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat pemirsa setia Man Insan Cendekia Bangka Tengah Channel. Kembali lagi kita di edisi Man Insan Cendekia Podcast bersama saya Muhammad Hafiz Alfarid akan menemani Anda beberapa menit ke depan. Dan kita kali ini kembali dengan edisi yang tak kalah menarik dengan edisi sebelumnya, dengan topik-topik yang membahas seputar Man Insan Cendekia Bangka Tengah. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu spesial, bintang tamu terhormat dan kece banget. Siapa itu? Ya, ada Kak Fatwadin Keanu Purna Paskibraka Kabupaten Bangka Tengah tahun 2020. Halo Kak. Halo. Ya, dan juga ada Kak Syafiq Abdi Radiatama Purna Paskibraka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021. Halo Kak Syafiq. Halo Kak. Nah, mereka berdua ini merupakan beberapa ya dari siswa Man Insan Cendekia Bangka Tengah yang berhasil menjadi pasukan pengibar bendera pusaka. Nah, mungkin langsung aja ya kita kupas tuntas segala tentang paskibraka nih. Nah, mungkin kakak-kakak di sini bisa jelaskan apa sih paskibraka itu? Dari Kak Syafiq dulu mungkin. Oke. Paskibraka itu sendiri singkatannya dari pasukan pengibaran bendera pusaka gitu, yang tugasnya di 3 tempat. Yang pertama itu tingkat kabupaten atau kota, kemudian lanjut ke tingkat provinsi. Apabila bagus di tingkat provinsi, maka akan diberangkatkan mewakili provinsi tersebut mengibar di tingkat nasional. Gitu. Di nasional. Yeah. Oke. Kalau dari Kak Keno mungkin pengertian paskibraka apa, Pak? Iya benar kata Kak Syafiq tadi. Menurut saya ada 2. Yang pertama ada paskibra dan yang kedua adalah paskibraka. Jadi perbedaannya adalah kalau paskibra itu ditugaskan untuk tingkat sekolah, ngibar di sekolah-sekolah. Kalau paskibraka ini seperti yang dikatakan Kak Syafiq tadi, ngibarnya ada di kota minimal, setelahnya provinsi, nasional, gitu. Oh gitu, wow keren banget. Dan itu pengibarannya tuh apakah cuma di tanggal 17 Agustus saja atau gimana Kak? Itu enggak. Itu biasanya ngibarnya gitu di hari-hari penting dalam sejarah nasional seperti Hari Pancasila, Hari Kopri, Hari Guru Nasional ataupun hari-hari yang pokoknya penting lah bagi negara Indonesia. Itu biasanya hanya 3 pasukan gitu. 3 pasukan yang ngibarnya di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. 3 pasukan itu maksudnya dari berapa pasukan? Aslinya berapa pasukan? Kalau paskibraka sendiri itu memiliki 2 pasukan. Yang pertama itu pasukan 8 dan pasukan 17. Untuk pasukan 45-nya itu dari TNI dan Polri. Oh, Gabungan. Oh, gabungan juga. Oke. Berarti itu ya sedikit tentang apa itu paskibraka. Nah, mungkin kita mau kepo nih terkait kakak-kakak ini kenapa sih ingin ikut paskibraka dan apa gitu motivasi, inspirasi kakak-kakak bisa maksudnya mau gitu ikut. Soalnya kan banyak nih ya, apalagi remaja sekarang tuh ya, kalau mikir males ya kalau berhubungan dengan fisik gitu ya. Kebanyakan tuh udah kayak males gitu. Kenapa gitu kakak memilih paskibraka? Kalau menurut saya, yang pertama adalah motivasi orang tua. Karena keinginan saya sendiri untuk ingin membanggakan kedua orang tua saya. Dan juga saya juga melihat di video YouTube bahwa saat pengibaran itu terlihat keren, gagah, berani. Itu yang membuat saya. Dan yang poin ketiga itu karena saya dapat info bahwa kalau jadi paskibraka itu juga dapat uang. Wah, jadi uang ya motivasinya. Ya, salah satu. Oke. Kalau Kak Syafiq gimana? Kurang lebih sama. Sama aja karena orang tua dan juga karena duit ya. Iya, benar sekali. Tapi emang sih uang itu mungkin adalah motivasi banyak orang ya di zaman sekarang. Tapi no problem. Yang penting itu salah satu pendorong kita ya untuk berani berproses. Oke, keren sekali. Nah, terus kalau bicara masalah paskibraka itu
kita mungkin ada beberapa orang yang pengen ya jadi paskibraka. Nah, mau tanya nih kepada mereka kakak-kakak yang berpengalaman, apa sih syarat dan mungkin seleksi apa saja nih yang bakal calon-calon paskibraka itu hadapi ketika mau jadi paskibraka? Ya, kalau pertama-tama itu ada seleksi di tingkat kecamatan. Yang pertama diukur tinggi badan minimal 170. Nah, waktu pengukuran itu diikat tali udah diukur setinggi 170 cm. Jadi kita itu berdiri melewati garis tersebut. Kalau kepala kita itu mengenai berarti kita lulus. Setelah itu lanjut ke tahap berikutnya, ada seleksi PBB. Itu juga penting. Itu juga termasuk faktor pendorong untuk lolos ke tingkat kabupaten. Nah, di tingkat kabupaten ini lebih ke gimana ya? Ada lebih banyak ya, lebih banyak kali. Seperti tes fisik, jogging, lari, sit up dan push up dan juga PBB tadi. Oh, berarti berhubungan dengan fisik semua ya? Ya. Oke. Sama juga itu ada tes kesehatan seperti kesehatan mata, kemudian kesehatan tubuh itu ada dicek postur tubuh apakah kakinya X atau O ataupun tangannya bengkok ataupun punggungnya mengalami gangguan, itu ada juga tesnya. Oh gitu. Berarti kalau mata dan apa ya tadi? Yang kaki O, X itu enggak bisa ikut ya? Enggak. Oh, seperti bisa, tapi jangan yang terlalu parah gitu. Oh enggak. Oh ya, Ya. diperhitungkan ya berarti. Ya. Oke, itu ya terkait dengan syarat dan seleksi. Nah, Kak Safik dan Kak Keanu ini kan beda tingkatan ya. Maksudnya Kak Keanu di kabupaten ya, dan Kak Safik di provinsi. Nah, kalau dari kedua tingkatan ini apa sih perbedaan yang mungkin kelihatan banget gitu? Kalau menurut saya di tingkat kabupaten ini lebih ke fisik. Jadi fisik yang ada di kabupaten ini telah terlatih dengan baik, baik itu mental maupun secara fisik lainnya. Jadi kalau di kabupaten ini lebih keras pendidikannya, tidak terlalu ke PBB, juga lebih ke fisik. Karena itu juga faktor pendorong buat kita berani waktu pengibaran itu. Tapi kalau di tingkat provinsi mungkin kedengarannya lebih ke tingkat pendidikannya yang lebih tinggi, lebih fokus ke PBB. Kalau fisik itu Kak Syafik untuk fisik sendiri itu kayaknya mungkin kurang, paling ketika kita melakukan kesalahan itu ocehan pelatihnya pasti ada, tetapi apabila sering mengulangi paling kita di push up, di suruh guling, suruh jungkir, jalan bebek itu, ataupun ketika pembinanya kesal melihat kita ya maka kita akan malam-malam itu di push up sebagai hukumannya gitu. Berarti kalau di kabupaten fisiknya tuh lebih ya? Lebih keras dari provinsi. Ya sekarang juga mungkin bisa kita asumsikan ya kalau di tahap rendah tuh udah digenjot dulu kan fisik, di tahap selanjutnya juga udah kayak oke kan maksudnya. Benar sekali. Gitu. Oke, itu terkait dengan latihannya ya. Wah, keren banget fisik. Oh ya, kalau seleksi secara mungkin tertulis gitu, seleksi wawasan kebangsaan apakah ada gitu? Untuk di provinsi sendiri itu ada. Biasanya wawasan kebangsaan itu diselenggarakan oleh BPIP, Badan Pendidikan Ideologi Pancasila. Kemudian kebetulan tahun saya itu pertama kali BPIP menyelenggarakan untuk paskibraka sebagai perdananya di Bangka Belitung ini. Apabila nilai tertinggi juga menjadi faktor pengaruh untuk mendapat di tingkat provinsi gitu. Oh gitu. Kalau di kabupaten Pak ada? Kalau di kabupaten ini karena waktu pertama kakak itu karena kan masa pandemi pertama, jadi pemerintah itu lebih gimana ya, lebih tidak mengusahakan tidak lebih banyak aktivitas. Ya, jadi waktu pendidikan kami itu tidak ada kayak yang di provinsi seperti Kak Syafik. Oke. Tapi sebetulnya ada Pak? Iya, secara lisan. Oh, berarti kayak sistem wawancara gitu ya? Iya. Oh gitu. Oke, itu ya tahap seleksinya. Jadi bertahap juga setelah dapat di kabupaten, diseleksi untuk provinsi dan nasional ya. Oke. Kebetulan Kak Safik ini merupakan yang pertama kalinya lolos ke tingkat provinsi ya Kak. Ya, dan untuk kabupaten kita sudah punya berapa purna Kak? Kalau Manici Bapak. Dari tahun angkatan serius. Yang pertama itu ada Kak Aswin, yang kedua ada Kak Azza sama Kak Faisal itu dari angkatan Pere. Dan yang ketiga itu ada angkatan
Progresco, yaitu Kak Nadia sebagai baki dan juga putri terbaik. Dan selanjutnya ada saya sendiri. Oh iya, berarti udah ada berapa di kabupaten? Ada 5 ya? Ada 4. Ada 4 kalau di kabupaten. 4 ya. Oke. Dan 1 di provinsi. Ya mungkin generasi kedepannya ya. Ini Pastener ya, angkatan kelima ya. Kak Keanu Pastener dan Kak Safi Boska. Mungkin angkatan Vijas, angkatan 7 dan angkatan ke-8 bisa ke nasional ya mungkin. Amin. Oke, kita doakan yang terbaik. Oke, keren sekali ya. Ternyata meskipun sekolah Manice ini ya baru angkatan, maksudnya kayak sekolah yang baru, tapi ternyata dari angkatan pertama justru juga udah ada gitu prestasi di yang menyumbangkan siswanya sebagai apa ya, abdi negara ya untuk mengibarkan bendera pusaka. Keren sekali. Oke, nah berbicara tentang di Manice sendiri, nah untuk mungkin tahap latihan nih sebelum jadi calon paskibraka, apakah di IC ini ada eskul paskibranya atau gimana nih sebelum, kalau pengalaman kakak sendiri sebelum ke seleksi di kecamatan itu ada nggak latihan di Manice? Kalau saya sendiri sebenarnya ada eskul, tetapi karena tidak terlalu aktif, jadi kami itu mandiri, yaitu minta latih oleh kakak-kakak yang pernah ikut seleksi, tapi bukan purna, yaitu dengan Kak Widya ataupun Kak Bagas. Oh iya, di angkatan sebelumnya ya. Kalau di tahun tapi gimana? Untuk tahun saya sendiri itu gak sama sekali. Gak sama sekali ya, karena daring ya waktu Iya. itu. Ya, gak memungkinkan untuk bertemu. Iya. Oke. Nah, tadi terkait itu ya, latihan sebelum jadi paskibraka. Nah, kita mungkin berbicara pengalaman pribadi nih ya. Pengalaman pribadi kakak-kakak sekalian di sini selama ikut paskib itu, apakah ada gitu perjuangan yang benar-benar rasanya tuh apa ya, hype banget supaya jadi paskib, dan juga ada nggak sih pengalaman suka duka selama jadi paskib? Menurut saya perjuangan saya itu terbilang cukup kuat lah. Saya berani panas-panasan latihan demi mendapatkan untuk menjadi paskibraka tersebut. Tetapi waktu di tingkat kabupaten kan saya terpilih. Nah, di tahun kakak itu kakak juga terpilih sebagai kontingen untuk ke provinsi, tingkat provinsi, ada 4 putra 4 putri. Jadi kami itu telah melaksanakan seleksi, bukan seleksi provinsi tetapi seleksi di kabupaten untuk kontingen ke provinsi. Nah, waktu itu sudah mendekati waktu tes provinsi, udah tes kesehatan, tapi takdir berkata lain. Untuk provinsi dengan nasional ditiadakan di tahun kakak karena COVID pada masa kakak itu pertama kali ya. Oh iya 2020 ya Kak. Iya. Berarti ya tahun itu yang sebagai paskibra provinsi itu yang tahun sebelumnya? Ya, untuk pengibaran di provinsi itu dilakukan oleh Purna Paskibraka 2019. Ya. Di nasional juga. Iya, nasional juga. Oh ya begitu ya. Wah sayang sekali. Padahal mungkin udah kepilih ya. Kalau mungkin udah kepilih ke nasional juga mungkin bisa ada kesempatan, tapi ya sudah takdir berkata lain ya Kak. Oke, untuk Kak Sapik sendiri ada nggak pengalaman yang seru mungkin suka dukanya selama jadi paskib? Ada. Itu pengalamannya dalam segi seleksi juga saya sudah mandiri karena dari IC kan karena posisi daring nggak ada itu di bawah. Jadi saya dari rumah pergi seleksi. Kemudian setelah saya dapat di kabupaten untuk lanjut ke tingkat provinsi itu tiap Sabtu saya dari Kampung Dul ke Koba Bangka Tengah yang jaraknya lumayan itu pulang pergi pagi pulangnya sore untuk latihan. Kemudian saya juga ke provinsi. Oh iya bener banget. Nah jadi just information juga buat teman-teman. Jadi Manice ini juga kan madrasah yang maksudnya nggak hanya orang dari Bangka Tengah ya yang sekolah di sini, tapi juga dari luar. Kayak Kak Safik ini juga sebenarnya masuk Bangka Tengah ya, Kampung Dul. Cuman jauh gitu ya di pusat Kobak gitu, Bangka Tengah gitu. Tapi dengan kegigihannya gitu ya, ternyata alhamdulillah ke provinsi. Alhamdulillah. Ya, kan? Oke, selain itu apalagi ada nggak cerita serunya gitu atau pengalaman yang paling kangenin gitu dari paskibraka? Kalau saya sendiri di kabupaten, kalau kangenin itu kebersamaannya itu, karena pas waktu pendidikan kita itu merasakan sakit,
ingin pulang. Tetapi kalau sudah selesai pengibaran, rasanya itu kurang Pengen seru, gitu pengen ya. mengulangin. Ya. Kalau di provinsi gimana? Kurang lebih sama juga. Pengen ngulangin lagi ya? Iya, kalau bisa pengen lagi gitu. Oke, kayaknya emang menarik ya untuk pengalamannya gitu. Dan terkait ini banyak orang yang ngira bahwa karena basicnya tuh di fisik gitu ya. Banyak orang yang kayak takut, enggak gitu. Maksudnya untuk ngikut paskibraka, males lah. Dan menurut kakak di sini mindset seperti itu gimana? Apakah enggak juga gitu? Apakah yang dirasakan ya enggak juga itu banget? Untuk diri saya sendiri itu gimana ya, mindset seperti itu saya terbilang salah karena untuk mendapat tubuh ideal juga itu butuh fisik, gak harus rebahan juga kan, dan juga dalam segi apapun pasti mengutamakan fisik selain otak begitu. Karena paskibraka sendiri ini cukup tersorot dari tahun-tahun 1900-an gitu, maka untuk paskibraka sendiri memang wajar gitu bila fisik digenjot gitu. Oke, kalau dari Kak Kenu mungkin Kurang lebih sama. sama ya. Oke. Itu ya tadi plusnya ikut paskib itu dapat tubuh yang ideal. Tuh, lihat. Mungkin banyak orang insecure ya dengan anak paskib yang punya tubuh ideal. Jadi buat kalian semua yang mungkin mau tubuhnya ideal, monggo ikut paskib. Salah satu tip ya. Iya. Oke. Nah, ini udah mulai mau selfie untuk tahun 2022 ya. Iya. Dan saya dengar juga Manice sudah mulai melatih generasi-generasi penerusnya ya. Iya. Ya. Dan ada nggak dari kakak sekalian harapan untuk penerus-penerus paskibraka ini? Untuk harapan untuk generasi selanjutnya, saya harap generasi selanjutnya bisa melebihi kakak-kakak ke tingkat nasional. Iya. Kalau tapi gimana? Sama juga, saya harap untuk tahun ini ada yang ke nasional gitu. Karena saya juga sebagai provinsi pertama dari Manice, saya harap kedepannya ada nasional pertama dari Manice gitu. Karena Bangka Tengah juga nggak pernah itu yang ada nasional. Oke, itu PR ya untuk angkatan Fijas dan adik-adiknya angkatan 8 yang baru mau masuk. Nanti boleh langsung join ke paskibraka bareng Kak Safik dan Kak Keanu. Nanti dilatih sama mereka. Nah, terus ini yang mungkin terakhir ya. Tips dan trik supaya lolos paskibraka. Kalau dari saya sendiri, yang pertama itu yakin. Jangan niat dari dalam diri. Niat, ya. Kalau nggak ada niat, percuma kan. Latihan itu dongkol gitu kan. Yeah. Yang pertama itu serius itu niat dalam hati kita itu. Oke, kalau dari Kak Safik, Duit, apa duit? doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Oh, kirain duit. Ternyata doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Bener banget. Intinya ya memang niat kita yang utama ya. Karena kalau setengah-setengah juga ya mungkin hasilnya nggak maksimal gitu. Oke teman-teman sekalian, itu ya sedikit cerita, tips, pengalaman dan juga kisah-kisah dari Paskibraka Man Insan Cendekia Bangka Tengah. Dan juga ya kita doakan bersama semoga kedepannya Man Insan Cendekia Bangka Tengah terus melahirkan para paskibra terbaiknya untuk negara kita Indonesia. Baik, mungkin sekian aja Kak pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya sudah mau bergabung dan berbagi kisahnya kepada para penonton dan mungkin adik-adik dan teman-teman penonton setia Manice Bangka Tengah. Sekian dari saya mungkin Hafiz Alfarid, Kak Farwadin Kenu dan Kak Syafiq Abdi Radiatama. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.